Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda adalah olahraga kardio terbaik. Di samping memperkuat otot bagian bawah seperti kaki, pinggul, dan gluteus, bersepeda juga akan membakar sekitar 400 kalori per jam. Bersepeda aerobik yang termasuk dalam olahraga kardio sangat cocok untuk semua pesepeda. Tidak hanya bagi pesepeda yang sudah tua, tetapi para pesepeda profesional pun membutuhkan latihan kardio. Kita bisa bersepeda di jalan raya, jalur bersepeda, ataupun ke gunung. Bahkan bisa dilakukan di dalam ruangan. Jika kita termasuk pesepeda pemula atau sudah berumur, pilih jalur sepeda yang datar. Tetapi bila tubuh kita siap untuk latihan yang keras dan ingin meningkatkan kekuatan otot bagian atas dan otot inti, bersepeda gunung adalah pilihan terbaik. Rencanakan untuk bersepeda paling tidak 30 hingga 60 menit dan lakukan 3-5 kali dalam seminggu. Tetapi tidak mengapa bila kita hanya bersepeda di akhir pekan dengan durasi yang lebih lama. Perlu diingat, durasi yang lama tidak harus membuat tubuh kelelahan. Cari jalur yang lumayan jauh, 20 hingga 30 km, dan bersepedalah dengan intensitas rendah dengan kecepatan 15 hingga 20 km per jam. Akan membuat kita bersepeda lebih lama, 60 hingga 120 menit. Bersepeda aerobik adalah bersepeda di zona 1 dan 2. Bagaimana cara bersepeda di zona 1 dan 2? Mari kita bahas. Zona 1, pemulihan aktif. Bersepeda di zona 1 sangat bagus untuk sistem aerobik tubuh dan mengandalkan hampir seluruhnya pada serat otot tipe 1, slow twitch. Kecepatan ini mudah dipertahankan hampir tanpa batas. Bersepeda di zona ini menawarkan manfaat yang tidak kentara, seperti memperlancar aliran getah bening, meningkatkan sirkulasi, dan merangsang transportasi nutrisi ke otot. Bersepeda di zona 1 juga membantu memperkuat pola gerakan dan dapat digunakan untuk menambah jumlah waktu bersepeda tanpa menimbulkan banyak tekanan otot atau metabolisme. Dalam pelatihan, pemulihan aktif sebagian besar digunakan untuk interval istirahat di antara upaya keras, memungkinkan kita untuk mengatur nafas, menurunkan detak jantung, dan membersihkan asam laktat hasil metabolisme otot. Bersepeda di zona 1 adalah bersepeda dengan kekuatan di bawah 55% dari FTP, Functional Threshold Power. Zona 2, ketahanan. Bersepeda di zona ini juga hampir sepenuhnya aerobik dan mengandalkan serat otot tipe 1. Zona 2 merangsang lebih banyak adaptasi dan hanya sedikit lebih melelahkan dibandingkan bersepeda di zona 1. Namun bersepeda di zona ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menaikkan ketahanan bersepeda. Menaikkan daya tahan tubuh berarti meningkatkan kepadatan mitokondria, kapilarisasi, dan kandungan enzim aerobik otot yang semuanya bekerja untuk meningkatkan kapasitas aerobik tubuh. Tubuh lebih mampu memanfaatkan lemak sebagai bahan bakar energi. Dan semakin tinggi daya tahan, maka semakin efisien pembakaran lemak tubuh. Kemampuan daya tahan merupakan unsur terpenting ketika melakukan perjalanan panjang. Bersepeda di zona 2 adalah bersepeda dengan kekuatan di 56 hingga 75% dari FTP. Kecepatan sebagai pengganti FTP. Bersepeda dengan patokan FTP, Functional Threshold Power, membutuhkan alat yang disebut power meter. Tetapi tidak semua pesepeda memiliki alat yang mahal ini. Untuk itu, kita membutuhkan alternatif alat ukur. Pada video ini, alternatifnya adalah kecepatan. Power meter mengukur seberapa besar daya yang dikerahkan pesepeda untuk melaju pada kecepatan tertentu. Dari kondisi ini dapat kita pahami
bahwa kecepatan tertentu membutuhkan power tertentu pula. Functional threshold power mewakili kemampuan kita untuk mempertahankan keluaran daya setinggi mungkin dalam durasi 20 menit. Nah, data ini bisa kita ganti dengan kecepatan rata-rata yang bisa kita lakukan bila bersepeda dengan kekuatan penuh selama 20 menit. Untuk mengetahui berapa power yang kita kerahkan pada kecepatan tertentu, kita membutuhkan bantuan bikekalkulator.com. Masuk ke situs bikekalkulator.com. Kemudian pastikan units diisi dengan matriks, isikan berat badan kita, kemudian berat sepeda dan perbekalan kita, tentukan jenis ban yang digunakan, cleanser bila kita menggunakan ban sepeda jalan raya, dan pilih MTB bila kita menggunakan ban sepeda gunung. Kemudian pada kolom velocity, isi dengan kecepatan rata-rata kita, catat power yang ditampilkan di kolom power. Kemudian ganti isian power dengan 55% dari power tadi. Misalnya kecepatan rata-rata 30 km per jam, powernya 192 watt. Maka isikan kolom power dengan 105 watt, 55% dari 192 watt. Catat kecepatannya. Dalam contoh ini 23,76 km per jam. Kemudian ganti lagi power dengan 144 watt, 75% dari 192 watt. Maka kalkulator menunjukkan kecepatan 26,9 km per jam. Jadi bila kita bersepeda di zona 1, untuk contoh ini, maka kayuhlah sepeda dengan kecepatan di bawah 23,76 km per jam. Dan bersepeda di zona 2 adalah dengan kecepatan antara 23,76 hingga 26,9 km per jam. Cara bersepeda aerobik. Setelah kita mempersiapkan diri dengan baik, mulailah bersepeda dengan kecepatan rendah 10 hingga 15 km per jam di bawah 23,76 km per jam dalam durasi 5 hingga 10 menit. Pastikan gear yang digunakan rendah sehingga kayuhan tidak terlalu berat. Langkah ini termasuk dalam pemanasan di atas sepeda. Kemudian setelah tubuh sudah mulai panas, aliran darah sudah mulai lancar, naikkan kecepatan mulai 23,76 km per jam sampai batas 26,9 km per jam dalam durasi 3 hingga 5 menit. Kemudian turunkan kembali kecepatan sampai di bawah 23,76 km per jam selama 5 menit. Ulangi sesi tadi tanpa pemanasan awal hingga durasi bersepeda kita mencapai 30 hingga 60 menit. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.